Mas, kamu jangan aneh-aneh ya, Mas ya. Aduh, ya Allah, ya Allah, malah jatuh. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas Rafka, Mas, ya tolong. Kamu bisa berdiri? Ayo. Ayo. Pegang tangan aku. Ya, tunggu Mas. Ayo, aku udah pegangin kamu. Titik GPS Rafka ada di kawasan industri yang sudah terbengkalai. Ini kawasan industri yang selalu ada masalah banjir. Tadi aku pasti lagi nyari-nyari kamu. Terus tiba-tiba aku jatuh ke bawah. Terus aku berusaha banget buat naik, Mas. Tapi tiba-tiba ada yang kayak mencoba buat ngubur aku pakai tanah dari atas. Tapi aku nggak bisa lihat dia siapa, Mas. Kayak ada yang berusaha buat ngebunuh aku, Mas. Masa Benny lagi? Hah? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak lihat siapa orangnya. Bisa jadi aja Benny, bisa jadi juga enggak. Kalau emang Benny, berarti Benny masih ngejar kita ke sini. Ya udah, apapun itu, lebih baik kita pergi dari sini. Emang kamu kuat, Mas? Aku udah mendingan. Bener. Ya, Pelan-pelan ya. kita coba cari jalan. Ben, kamu secepatnya harus pergi jauh-jauh dari Jakarta. Ini udah parah banget. Kamu udah ketahuan mau nyelakain mereka. Saya yakin Ayuna sama Rafka nggak akan diem. Mereka pasti akan ngelebatin polisi di kasus ini. Jadi kamu harus pergi yang jauh. Saya nggak mau di penjara, Mbak. Saya pasti akan menghindar. Saya kan udah jalanin tugas buat celakain Ayuna. Sekarang mau saya, Mbak, penuhi janji. Bayar saya 50 juta. Bayar? Bayar apa? Kamu gagal ngabisin Ayuna. Bahkan kamu hampir bunuh bos saya. Pak Rafka tuh bos saya. Gak ada urusannya sama Ayuna. Mbak. Apa sih? Apa? Saya akan bongkar semua kebusukan Basila ke keluarganya Ayuna. Bongkar? Mau kamu bongkar? Bongkar! Bongkar aja saya nggak takut kok. Kalau kamu bongkar, yang hancur bukan cuma saya. Tapi kamu juga. Kita berdua bakal masuk penjara. Kalau kamu masuk penjara, istri kamu yang lagi sakit bakal pelan-pelan meninggal. Karena kamunya di penjara. Mau kayak gitu? Itu yang kamu mau? Bongkar! Dia udah hubungin gue. Awas lu Sila, gue akan hancurin lo. Sini, istirahat dulu deh, Mas. Kamu mau istirahat juga? Masih capek juga.
Aku nggak yakin kita bakal keluar dari sini ya, Mas. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk agar kami bisa keluar dari sini, ya Allah. Tolong selamatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, tolong kabulkan permintaannya Ayuna. Mas, ada suara senapan, Mas. Apa jangan-jangan Benny masih ngejar kita? Enggak, Mas, enggak. Aku yakin itu pasti senapan pemburu, Mas. Karena kalau emang Benny bawa senapan, dia pasti udah nembak aku, Mas. Tadi dia nggak akan bersusah payah untuk mengubur aku, Mas. Jadi aku yakin, Mas, itu pasti suara senapan pemburu, Mas. Aku cari dulu ya, Mas ya. Tuh. Enggak, tunggu di sini aja. Harusnya nanti mereka lewat sini nggak sih? Hah? Mas, tenang, Mas. Aku pasti bakal baik-baik aja. Kamu tunggu di sini. Ayuna. Kamu jangan kemana-mana. Ya. Ayuna, itu bahaya. Ayuna, Aku akan segera kembali, Mas. Tunggu, Mas ya. Ayuna! Tolong! Tolong! Harus cepet-cepet keluar dari hutan ini. Meleset. Nis, hujan ini. Ayo cepet aja. Ntar makin gede lagi. Ya udah, ayo. Ayo. Tolongin. Bangun, Mbak. Kenapa, Mbak? Bisa ada di hutan sini, Mbak? Tolong ya, suami saya. Suaminya di mana, Mbak? Suami saya ada di sebelah sana. Mbak sekarang tenang dulu. Mbak naik mobil dulu biar kita nanti jemput suami Mbak ya. Oke, yuk. Ayo, Mbak, kita bantu, Mbak. Ayo, Mbak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kakinya. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sebentar, Mbak. Bantu. Pelan-pelan. Jalan, Pak Bio. Cepetan, Pak Bio. Pak Rafka! Bu Ayuna! Pak Rafka! Pak Rafka! Bu Ayuna! Pak Rafka! Bu Ayuna! Pak Dharma? Pak, ini mobilnya Rafka, Pak. Rafka! Pak Dharma, Bu Nila, Arta, gimana Arta? Kamu lihat Rafka di dalam? saya udah cek ke dalam gudang, Pak. Tapi Pak Rafka sama Ibu Ayuna nggak ada, Pak. Mana mereka? Ini mobilnya.
Arta lihat, ada CCTV. Coba, kamu cari siapa pemilik gudang ini. Minta tolong rekaman CCTV-nya. Siapa tahu kelihatan Rafka kemana. Baik Pak, saya permisi. Rafka! Ayuna! Mas, suami saya. Suami saya. Stop. Oh. Mas. Berapa Mas? Ayo. Tolong bantuin suami saya. Ayo Mas. Ayo Mas, salam. Kita bawa ke rumah sakit ya Mas. Hati-hati. Naik. Bangun bro, naik Mas. Badan semua sana Pak. Ayo. Pelan-pelan. Hati-hati. Mbaknya ke belakang. Pak Dharma. Pak, ya. Ibu, saya kepala keamanan gudang ini. Pak, saya sedang mencari keberadaan anak saya beserta istrinya. Saya tahu mereka ada di sini karena ini mobil dia. Saya lihat itu ada CCTV. Boleh nggak kita mau melihat rekamannya? Supaya kita tahu keberadaan anak saya. Pak, maaf Pak. Tempat ini sudah lama terbengkalai. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kemari, Pak. Kalau saya boleh tahu, ada keperluan apa anak Bapak datang ke sini? Pak, kami juga kurang tahu. Tapi soal CCTV, nggak ada salahnya kan Pak untuk dicoba. Kami minta tolong ya Pak, untuk buka rekaman CCTV itu. Baik Pak, saya bukain sekarang Pak. Terima kasih, Pak. Ngapain Ayuna masuk ke gudang? Pak, maaf, laki-laki ini siapa ya? Bapak kenal nggak? Nggak tahu Pak, saya juga nggak kenal Pak. Pak Dharma, saya ingat orang ini Pak. Dia ada di venue pesta ulang tahunnya Pak Rafka. Saya lihat di CCTV mereka Pak. Ngapain dia ada di sini? Tolong, bisa dipercepat nggak? Iya, baik Pak. Pak, tolong dipercepat lagi Pak. Baik Pak. Maaf, Pak. Selain CCTV yang satu ini, ada yang lain nggak? Kebetulan Pak, di wilayah ini sudah lama nggak aktif Pak. Jadi CCTV cuma ada di luar Pak. Ini pasti ada yang nggak benar. Arta, kamu ikut saya. Kita harus lapor polisi. Baik Pak. Pak, saya minta rekaman CCTV ini ya. Untuk ditindaklanjuti di laporan kepolisian. Baik, saya kirim ke Bapak ya.
Kayaknya ini masalah yang serius. Ternyata selain aku, ada juga orang yang menginginkan kematian Rafka dan juga Ayuna. Baguslah, ini bisa jadi jalan pembuka untuk melancarkan rencanaku. Dari game ya, Pak? Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo kita jalan. Ayo kita ke kantor polisi. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Akhirnya gue bisa keluar dari hutan ini. Rafki gimana ya? Semoga dia bisa lolos keluar dari sini. Jangan-jangan dia berhasil nyelamatin Ayuna. Kenapa sih? Kenapa Rafki harus ada di sini juga? Coba aja Rafki nggak datang. Gue udah berhasil kubur Ayuna hidup-hidup. Kenapa sih gue sial banget? Kenapa gue terjebak sama permainan gue sendiri? Gue tahu dari awal Ayuna itu istrinya Rafka. Gue nggak akan suruh Rafki jadi Rafka. Berisik! Saya banget sih mobil. Itu yang bener dong. Saya nggak tahu anak dan menantu saya mereka kemana. Tolong Pak, segera temukan mereka. Tentu Pak, kami sudah melakukan penyelidikan. Saat ini tim kami sedang memeriksa rekaman CCTV yang Bapak berikan. Izin Dan, laporan CCTV sudah kami cocokkan. Dan nomor mobil yang digunakan itu ternyata nomor plat palsu dan bodong. Dan tidak terregistrasi. Dan kami dapat informasi terakhir kalau mobil itu sekarang berada di wilayah Bogor. Dan. Saya permisi. Kalau betul mobil itu sampai ada di Bogor, anak saya nggak ada keperluan apa-apa di sana. Jadi udah pasti mereka dibawa paksa. Artinya ini menjadi kasus penculikan. Bisa-bisa mereka dalam bahaya. Tolong Pak, bantu saya. Sebaiknya Bapak tenang. Kami akan segera mengirimkan tim untuk melakukan penyisiran secara penuh. Terima kasih. Maaf Pak, saya harus terima telepon ini. Ya. Mohon tunggu. Pak Dharma, saya ke Bogor sekarang. Saya harus cari tahu di mana Pak Rafka dan Ibu Ayuna. Kalau saya beruntung mungkin saya bisa menemukan jejak mereka lebih dulu, Pak. Tunggu, saya ikut kamu. Kita cari Rafka sama-sama. Wah, Ya, Pak. udah biar Arta aja yang nyari. Lagian kan polisi juga udah menyelidiki. Papa pulang aja, tunggu di rumah. Aku nggak mau kalau nanti kamu sampai sakit. Ma, aku mana bisa tenang kalau aku cuma nunggu di rumah. Aku harus aktif mencari Rafka. Udah lebih baik Mama pulang aja, ya. Nanti kamu naik taksi, biar Papa langsung ke Bogor sama Arta. Enggak, Mama ikut. Ya, Mama ikut buat cari Rafka sama-sama. Ayo, Pak. Ayo. Suster, tolongin suami saya, suster. Dia habis terkena bisa kalajengking, sus. Dan dia punya autoimun, sus. Tolongin, sus. Tenang ya, Bu. Suami Ibu akan kami tangani. Dia akan mendapat tindakan di dalam, Bu. Bapak-bapak ini keluarga pasien? Bukan, suster. Kita bukan keluarganya pasien. Kita menemukan mereka di hutan karena mereka sudah terluka parah, suster.
Baik, apakah bapak-bapak bisa bantu kami untuk menghubungi keluarga pasien? Coba suster periksa tasnya. Mungkin ada identitas atau catatan nomor keluarganya. Oke, baik. Terima kasih. Mas Rafka, Mas. Tolong jangan bikin aku hidup dengan rasa bersalah, Mas. 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 Mas Rafka. Mas. Mas. Mana ya, Pak? Tahu. Naomi? Om, Tante, kenapa di luar aja? Kenapa nggak masuk? Yuk masuk dulu aja yuk. Naomi, Tante sama Om datang ke sini mau nanyain Ayuna. Apa Ayuna ada sama kamu? Enggak, Tante Ayuna nggak sama aku. Dia nggak ada telepon atau kontak kamu hari ini? Hari ini Ayuna nggak ada ngontek aku apa-apa sih, Om. Memangnya Ayuna kemana ya? Naomi, kalau kita tahu dia di mana, kita nggak kesini sekarang nanya sama kamu. Iya, Tante sama Om berusaha hubungin Ayuna tapi nggak bisa. Tolong ya Naomi, kalau nanti dia hubungi kamu, bilang sama dia untuk segera pulang. Iya pasti Om, nanti aku kabarin kalau misalnya Ayuna udah ngehubungin aku. Oke, Om Tante pamit dulu ya. Thank you Naomi. Hati-hati ya Om, Tante. Ya. Ayuna kemana sih, bikin orang panik aja. Aku hubungin ah, siapa tahu nyambung. Halo? Ayuna? Ya ampun, kamu kemana aja sih? Dari tadi tuh kamu dicari. Maaf, ini bukan dengan Mbak Ayuna. Saya perawat dari RS Medika Abadi Bogor. Untuk saat ini pasien bernama Mbak Ayuna dan suaminya sedang dirawat di sini. Ayuna dirawat? Apa yang terjadi sama Ayuna dan Rafka ya, Sus? Untuk detail kejadiannya saya kurang tahu, Bu. Pasien sedang ditangani oleh tim medis di ruang IGD. Saya butuh bantuannya untuk menghubungi keluarga pasien. Iya, Sus. Nanti saya hubungin orang tuanya secepatnya. Terima kasih ya, Sus. Malam, Tante. Ayuna sama Rafka ada di rumah sakit Medika Abadi Bogor. Katanya sekarang mereka dalam penanganan medis di ruang IGD. Tuh, Ayuna kenapa sih bisa di rumah sakit barengan sama Rafka? Aku harus chat Tristan, aku harus ngasih tahu dia. Kemana sih Ayuna nih mah? Kita udah cari dia ke tempat-tempat yang biasa dia kunjungi mah. Tapi nggak ada juga, kita mau cari kemana lagi nih? Iya, Pak. Mama juga bingung. Aduh, kalau sampai terjadi sesuatu sama Ayuna, kita juga yang kena imbasnya, Pak. Ada-ada aja si Ayuna tuh. Selalu aja bikin masalah. Pak, bagaimana kalau kita telepon Pak Dharma? Siapa tahu mereka udah ditemukan. Ya oke, telepon aja. Mana handphone Papa? Kamu nggak ada kuota apa gimana? Ada. Malah handphone Mama yang bunyi. Naomi, Pak. Kenapa? Malam, Tante. Ayuna sama Rafka ada di rumah sakit Medika Abadi Bogor. Katanya sekarang mereka dalam penanganan medis di ruang IGD. Ayuna sama Rafka ada di rumah sakit Medika Abadi di Bogor, Pak. Mereka di ruang IGD, Pak. Di rumah sakit? Telepon, aku mau ngomong sama dia. Sebentar. Papa berhenti dulu. Iya, tunggu bentar. Nih, Pak, udah nyambung. Halo, Naomi. Kamu dapat info dari mana kalau Ayuna di rumah sakit? Yaudah, oke. Kita ke sana sekarang. Oke. Thank you. Ma, kamu telepon Pak Dharma sekarang. Bilang sama dia kalau Ayuna sama Rafka ada di rumah sakit. Iya, Pak.
lagi kita harus mencari Rafka. Apa iya Rafka dan Ayuna ada di dalam van putih yang keluar dari gudang itu? Semoga aja Ayuna dan Rafka nggak bisa ditemukan. Aku selalu berharap mereka berdua itu mati. Menurut kamu kemana lagi kita harus mencari mereka? Iya, aku juga nggak ngerti harus cari mereka di mana. Aku juga bingung. Ibu Meli, mudah-mudahan ada kabar baik. Halo? Halo, Pak Dharma. Ayuna sama Rafka ada di rumah sakit, Pak. Medika Abadi di Bogor. Sekarang mereka di ruang IGD, Pak. Masuk IGD di Bogor? Ya, baik, kami segera menuju ke sana. Terima kasih ya. Pak, kita menuju Bogor. Cepat-cepat ya. Ternyata Rafka dan Ayuna masuk ke IGD di rumah sakit Medika Abadi di Bogor. Semoga aja mereka nggak apa-apa. Kamu tolong segera kasih tahu Arta untuk nyusul kita ke sana, ya? Iya, aku kasih tau Arta sekarang. Udah bagus-bagus mereka hilang. Ngapain sih ditemukan segala? Kenapa gue selalu gagal? Ayuna tuh kayak punya 9 nyawa. Selalu aja lolos dari kematian. Tapi gue gak akan nyerah. Gue akan terus cabut nyawa lo, Ayuna. Satu persatu. Mas Rafka? Mas? Mas? Mas Rafka? Mas? Mas Rafka? Mas? Mas Rafka? Mas Rafka, Mas! Mas Rafka! Bu Ayuna mohon tenang ya, Bu. Suami saya mana, Sus? Suami saya. Suami Ibu sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Bu Ayuna tenang ya. Ya Allah. Terus gimana keadaan suami saya? Suami Ibu sudah mendapatkan penanganan medis dan sekarang masih dalam pemantauan dokter, Bu. Saya mau ketemu sama suami saya, Sus. Sebentar ya, Bu. Saya ambilkan kursi roda dulu. Ada, Bu. Kurang lebih seperti itu Pak Tristan, untuk perluasan pabrik kita. Kawasannya gimana, Wan?
Untuk kawasan di wilayah Cikarang aman, Pak. Semua sudah terkoordinir dengan baik. Oke. Good. Sebentar ya, Pak. Ayuna sama Rafa kenapa? Kenapa sampai dirawat di rumah sakit? Masa kecelakaan? Jadi bagaimana Pak Tristan? Pak Tristan? Pak? Oh iya, sorry Pak, maaf. Sebaiknya kita lanjutin meeting ini lain waktu ya Pak. Karena saya ada urusan mendadak, maaf. Mari Pak. Sus, gimana keadaan suami saya, Sus? Suami saya bakal baik-baik aja kan, Sus? Suami saya bisa sembuh kan, Sus ya? Terus racun dari bisa kalajengkingnya gimana, Sus? Soal autoimunnya juga gimana, Sus? Itu gimana, Sus? Apakah suami saya bisa sembuh, Sus? Jangan khawatir ya, Bu. Dokter akan berusaha sebaik mungkin, bahkan yang terbaik untuk suami Ibu. Sus, Iya, Bu. suster nggak apa-apa, tunggu di luar aja nanti. Kalau butuh saya bakal panggil suster. Saya mau jagain suami saya. Baik, Bu. Sama satu lagi, Sus. Ini boleh nggak tolong dilepas aja infusnya? Saya udah nggak butuh, Sus. Tapi, Bu, Nggak apa-apa, Sus. Saya udah nggak apa-apa, saya baik-baik aja. Tolong dilepas aja, Sus. ya sudah. Kalau gitu saya ambil peralatannya dulu ya, Bu. Ya, Permisi. makasih, Sus. Mas, sepertinya orang-orang benar, Mas. Aku cuma pembawa sial buat kamu, Mas. Kamu yakin masih mau terusin pernikahan kamu sama Ayuna? Rafka, menurut Mama Ayuna itu bawa sial, Rafka. Sekarang jauhin aku. Aku kalau deket kamu tuh aku kena masalah terus. Aku nggak mau terus-terusan kena sial. Jauhin aku. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku karena lagi-lagi gara-gara aku. Kamu harus kayak gini, Mas. Gara-gara aku kamu harus celaka. Lagi-lagi kamu harus nolongin aku, selamatin nyawa aku, Mas. Aku cuman pembawa sial buat kamu, Mas. Harusnya kamu tetap jutek aja, Mas, sama aku. Harusnya kamu gak usah peduliin aku. Udah bener yang kamu lakuin selama ini, Mas. Sekarang kan aku jadinya harus utang nyawa lagi sama kamu, Mas.
saya mencari anak saya, namanya Rafka, dan istrinya Ayuna. Katanya mereka masuk di sini ya, apa benar? Oh, yang suami istri ya, Pak? Iya betul. Untuk Pak Rafka dirawat di ruang anggrek kamar 212. Kebetulan Bu Ayuna juga ada di sana. Ruangannya di mana ya? Di sebelah sana, Pak. Lurus aja. Terima kasih ya. Sama-sama. Pak Dharma. Ayo kita ke ruangan. Baik, Pak. Pak. Maaf, Bapak pemilik mobil 2428 BCC? Iya betul. Mobil Bapak parkirnya terlalu mepet, menghalangi jalan, Pak. Boleh dipindahkan, Pak? Tolong bicara sama supir saya aja ya, saya bawa supir kok. Pak, maaf Pak, di mobil tidak ada supirnya Pak, kosong. Pak, biar saya aja yang cek ya. Ya, tolong ya. Ya. Makasih Ya, Pak. sama-sama. Yuk kita masuk. Semoga Yuna baik-baik aja. Mas, kamu mau ngapain? Udah, kamu kan masih lemas, bisa duduk dulu ya. Kamu butuh apa? Aku mau minum. Minum, oke. Oke, Mas. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kan, Mas. Kan aku bilang pelan-pelan, Mas. Ya, masuk. Loh, bapak-bapak masih di sini? Iya, Bu. Mas, kenalin Mas. Ini bapak-bapak pemburu yang tadi nolongin kita, Mas. Yang bawa kamu sama aku ke rumah sakit. Oh, terima kasih banyak ya. Sudah nolongin saya dan juga istri saya. Sama-sama, Pak. Yang penting Bapak dan istri Bapak baik-baik aja. Kami senang lihatnya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, atas bantuannya. Kalau bukan karena kalian, saya nggak tahu deh. Kami sekarang akan seperti apa. Memang seharusnya kita harus saling tolong-menolong, Bu. Kalau begitu kami izin pamit ya. Ya. Mari. Hati-hati di jalan. Rafka? Ayuna? Rafka? Kamu baik-baik aja? Untuk Papa masih bisa ketemu kamu. Papa udah khawatir Papa nggak bakal ketemu kamu lagi, nah. Jadi begini rasanya dicemasin sama Papa. Tapi tetap aja yang Papa cemaskan itu Rafka, bukan gua. Nggak pernah gua. Kenapa Rafka harus selamat sih? Padahal aku tuh udah senang banget. Om, Tante Meli. Naomi? Keadaan Ayuna gimana, Tante?
Tante nggak tahu, nih tante mau baru aja nyampe, makanya tante mau lihat keadaannya seperti apa. Oh gitu, kalau gitu bareng ya Tante. Iya. Tante, tunggu bentar. Aku mau telepon Tristan tapi kayaknya handphone aku ketinggalan di mobil deh. Aku ke mobil dulu ya ambil HP. Maaf ya nggak jadi bareng. Iya. Apa? Hey! Balikin gak dompetnya? Dompet apaan sih, Mbak? Jangan nuduh-nuduh deh. Orang gue ngeliat sendiri kalau ngambil dompet dia. Mas ada nggak dompetnya? Nggak ada lagi. Tuh, bener kan saya? Saya ngeliat sendiri kok tadi masih ngambil. Mbak, nggak usah ikut campur ya. Apa sih? Dasar penjahat. Bukan minta maaf malah ngajak tarung. Pak, ini copet! Diam! Ampun, Pak. Orang ini bikin selalu masalah. Ayo. Bawa ke pos. Makasih, Mbak. Yuk, jalan. Ini dompet kamu kan? Iya. Makasih ya, Bu. Ibu? Gue dipanggil ibu? Emang muka gue udah ibu-ibu ya? Enggak ah, kalau gue ngaku 15 tahun juga masih percaya kali orang. Ganteng doang, tapi sorry Dori deh mata lo buram. Orang masih kenceng kayak gini ah. Kalau tau kayak gitu mending gak usah gue bantu tadi. Banget deh. Naomi. Tristan. Lu kenapa ngomong-ngomong sendiri? Udah lah, ntar aja. Bentar ya, mau ambil handphone dulu. Oke. Udah, yuk. Ayo. Kita lihat kondisinya Ayuna gimana. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa sampai ada di rumah sakit di Bogor? Dan kenapa mobil kamu bisa ada di depan gudang itu? Dan katanya kamu nyusul pakai motor. Tolong ceritakan, apa yang terjadi? Jadi gini, Pak. Aku itu nekat ketemu sama Benny, montir yang diduga mensabotase mobil yang digunakan oleh adik aku, Bella. Yang menyebabkan adik aku ini sampai kecelakaan dan meninggal. Tapi Benny malah mencoba untuk menghabisi aku, Pak. Ayuna, kamu gak apa-apa? Untungnya Mas Rafka datang dan menyelamatkan aku. Tapi Benny malah menyerang kita berdua. Nah, dia nggak? Terus kita dibawa ke hutan. Kita nggak tahu Benny niatnya apa, tapi sepertinya dia ingin membunuh kita berdua, Pak. Sampai akhirnya kita berdua jatuh ke jurang. Untungnya kita berdua selamat, tapi sampai di hutan kita tersesat. Kita nggak tahu jalan pulang. Dan Mas Rafka, Kamu apa-apaan sih?
Pasien bernama Ayuna sama Rafka di ruangan berapa ya, Sus? Di ruang anggrek kamar 212, naik ke lantai 2 ya? Oke, makasih ya, Sus. Makasih ya. Pak Tristan. Pak. Udah dipencet ya? Udah. Oh. Silakan. Ingat ya, kamu itu nikah sama Rafka untuk membantu penyembuhannya Rafka, bukan malah sebaliknya. Mah, tolong. Kamu jangan keterlaluan dong. Aku nggak keterlaluan ya, Pak. Ini bukan sekali 2 kali. Tapi ini udah terlalu sering. Ayuna membuat Rafka dalam bahaya. Bukan begini caranya. Kamu tahu kan? Rafka itu punya autoimun. Harusnya kamu jaga Rafka. Bukan malah menjerumuskan Rafka tuh dalam bahaya. Mah, sudah. Bukan begini caranya. Ini bukan saatnya untuk membahas semua ini. Kamu lihat dong. Mereka tuh di rumah sakit, mereka lagi menderita. Lagi pula ada orang tuanya Ayuna. Oh, ada orang tuanya Ayuna. Bagus dong. Mumpung semuanya ada di sini, kita selesaikan di sini, kita bicarakan semua di sini. Mama harap Papa bisa tegas, karena Ayuna bukan istri yang baik untuk Rafka. Dan Mama harap Papa bisa bicara sama mereka kalau mereka harus bercerai. Dan perceraian mereka harus secepatnya. Ayuna minta maaf, Ma. Ayuna benar-benar gak bermaksud untuk nyelakin Mas Rafka. Ayuna bersumpah, Ma. Mama gak butuh sumpah kamu, Ayuna. Dan Mama gak mau mengambil resiko kalau kamu terus-terusan membuat Rafka dalam bahaya. Dan solusi terbaik, kalian harus bercerai dan Mama akan mengurus perceraian kalian secepatnya. Apa? Perceraian secepatnya? Ibu Nila, jangan mengambil keputusan sepihak begitu dong. Memangnya pernikahan anak-anak kita tuh main-main? Pernikahan bercanda gitu? Nggak takut ibu nanti diomongin sama orang-orang, baru menikah langsung cerai? Apa sih ibu nih? Betul Bu Nila. Kalau mereka cerai sekarang, itu akan jadi skandal besar buat perusahaan kita dan itu akan mencoreng nama besar keluarga kita semua. Tolong dong, dipertimbangkan kembali. Keselamatan Rafka itu lebih penting daripada omongan orang di luar sana. Dan tolong, Pak Hendar dan Bu Meli nggak perlu membesar-besarkan masalah ini karena perceraian itu bukanlah aib di zaman saat ini. Jadi
sekarang bawa pulang anaknya dan tunggu aja surat perceraian dari pengadilan. Gak bisa begitu dong, Bu. Memangnya Ibu pikir anak saya apa? Barang, udah bosan dibalikin. Jangan begitu dong, Bu. Mengambil keputusan sepihak, apa sih? Sudah, cukup. Ini rumah sakit. Bukan di sini tempatnya untuk kita bahas semua ini. Sekarang lebih baik kita tunggu Rafka dan Ayuna bisa keluar dari rumah sakit, sudah sembuh, dan kita akan bahas ini di rumah, oke? Pak Dharma, saya nggak bisa terima keputusan sepihak seperti ini. Iya. Pernikahan mereka tuh baru seumur jagung. Dan sekarang tiba-tiba Bu Nila memaksa mereka untuk cerai. Apa sih ini? Iya, betul. Ikut Papa sekarang, Papa mau bicara sama kamu. Come on. Please, tolong jangan kasar sama Ayuna. Kalau Om ada masalah, omongin baik-baik, Om. Tristan, lepas. Saya menghargai kamu sebagai mantan calon menantu, tapi itu bukan berarti kamu bisa ikut campur urusan keluarga saya. Saya tahu, Om. Cuma, Om, please, jangan sama Om Ayuna, Om. Stop. Om. Om, Tristan, kamu apa? Ya, gue mau... Ya gue gak mungkin, ya gue mau ngajar Ayuna. Ya gak bisa. Lu gak liat Ayuna diapain, dikasarin kayak gitu, terus gue diem aja. Ya, Tristan, hei! Apa yang Om Hendar mau lakuin? Kenapa Ayuna sampai ditarik begitu? Ada masalah apa sebenarnya? Tristan! Aduh! Tristan! Aduh! Ngapain sih aku pakai boots kayak gini? Gue setengah jam lah. Tristan tuh... Rafka, kamu harus tuh cerain Ayuna. Ini tuh udah terlalu jauh. Mama tuh nggak mau kalau sampai kamu tuh terus-terusan dalam bahaya karena kamu sama Ayuna. Papa, kamu tuh juga harus bertindak tegas. Kalau kamu sayang sama Rafka, kamu harus setuju sama keputusan Mama. Perpisahan mereka tuh udah paling terbaik. Itu jalan terbaik buat mereka berdua. Tolong jangan terlalu cepat ambil keputusan. Ini bukan masalah kecil. Ini bicara tentang kondisi Rafka, kesembuhannya, masa depannya. Banyak yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan apa lagi sih, Pak? Sejak mereka menikah, banyak banget kejadian, Pak. Bulan madu mereka dibegal. Ulang tahun Rafka, venue-nya juga kebakaran. Dan sekarang Rafka tuh hampir mati cuma gara-gara Ayuna. Papa masih nggak bisa lihat semua tanda-tanda itu. Mereka nggak cocok, Pak. Ayuna tuh cuma bawa sial buat Rafka. Sini. Ayuna. Oh my God, akhirnya nyampe sini juga. Tristan, tungguin dong, aku pakai boots. Aduh, Tristan! Papa sakit, Papa. Udah berapa kali Papa bilang sama kamu jangan membuat Rafka dalam bahaya. Sekarang keluarga Dharma itu marah besar dan semua itu terjadi karena kamu nggak berhenti menggali-gali tentang kematian Bella. Pa, Ayuna tuh cuma pengen cari keadilan buat Bella, Pa. Bella itu meninggalnya nggak wajar, Pa. Ada yang nyakitin dia. Benny pelakunya, Pa.